Pernah nggak sih Anda lagi ngurus sesuatu di kantor pemerintah, terus mikir, kenapa ya prosesnya bisa begitu lambat dan berbelit-belit banget? Atau mungkin pas baca berita soal kebijakan baru, Anda bertanya-tanya, ini sebenarnya gimana sih cara bikin keputusannya di belakang layar? Iya, Kayaknya kita semua punya gambaran kalau birokrasi itu ya lamban, kaku, dan sibuk sama urusannya sendiri. dan gambaran itu nggak sepenuhnya salah, tapi seringkali, gimana ya, nggak lengkap. Ada mesin yang sangat kompleks yang bekerja di baliknya. Nah, kebetulan hari ini kita punya buku manual buat mesin itu. Anda sudah kasih kita sumber yang luar biasa, The Public Administration Theory Primer. Ini yang akan kita bedah bareng-bareng buat ngintip isi ruang mesin pemerintahan. Betul sekali. Jadi tujuan kita hari ini, kita mau pakai buku ini buat dapat kacamata baru. Kita mau lihat kenapa teori itu ternyata nggak ngebosenin dan justru penting buat ngebaca pemerintah. Kita akan telusuri perang abadi antara dunia politik dan dunia administrasi, dan yang paling seru, kita akan bongkar gimana aturan main tak tertulis di sebuah lembaga seringkali jauh lebih kuat daripada peraturan resminya. Siap? Mari kita mulai. Oke, hal pertama yang langsung bikin saya kaget dari buku ini tuh, seberapa tua praktik administrasi publik itu. Iya kan? Kita ngomongin soal peradaban kuno, dinasti Sung di Tiongkok, bahkan Romawi kuno. Semuanya itu bisa berdiri karena ada sistem administrasi yang canggih. Tapi anehnya, studi formalnya ilmunya itu baru muncul belakangan. Rasanya seperti manusia sudah bisa lari maraton ribuan tahun, tapi ilmu kedokteran olahraganya baru ada kemarin sore. Kayaknya sangat praktis. Praktis gimana tuh? Untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan kenapa itu terjadi, dan idealnya memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Coba bayangkan penanganan bencana alam. Oke. Teori administrasi yang baik itu membantu kita ngerti kenapa koordinasi antara BNPD, Basarnas, dan Pemda kadang lancar, kadang macet. Ini bukan soal akademis, ini soal kecepatan bantuan sampai ke korban. Ini soal nyama. Di buku ini juga disebut ada akademisi, James Q. Wilson, yang awalnya skeptis banget sama teori. Dia lebih percaya studi kasus. Betul. Tapi, dan ini bagian yang buat saya pribadi aha momen. Buku ini bilang bahwa orang yang ngaku anti teori pun sebenarnya sedang menggunakan teori. Cara dia milih fakta, cara dia merangkai ceritanya, itu semua dipandu oleh kerangka berpikir yang, nggak dia sadari. Tepat, mengatakan saya tidak pakai teori, saya pakai pengalaman, itu sebenarnya sebuah pernyataan teoretis. Oh gitu ya? Iya, itu adalah teori bahwa pengalaman pribadi adalah sumber pengetahuan yang paling valid. Sama seperti nelayan yang mungkin nggak pernah baca buku oceanografi, tapi dia punya teori di kepalanya tentang kapan ikan muncul, di mana arusnya deras. Tanda-tanda badai akan datang. Nah, itu dia. Dalam pemerintahan, setiap keputusan pejabat itu didasari oleh asumsi-asumsi, teori-teori kecil tentang sifat manusia, cara kerja ekonomi, dan apa yang memotivasi orang. Tugas kita adalah membuat teori-teori tersembunyi itu jadi kelihatan. Asumsi, salah satu asumsi paling dasar di bidang ini adalah ide bahwa politisi dan birokrat itu harusnya tinggal di dua dunia yang terpisah. Benar kan? Ada ide besar yang disebut dikotomi politik administrasi. Betul. Gagasannya kalau disederhanakan cukup simpel. Politik itu urusannya menentukan tujuan besar. Misalnya, seorang gubernur terpilih berjanji, kita akan mengurangi kemacetan di kota ini sebesar 30%. Itu politik. Oke. Lalu administrasi atau birokrasi yang bertugas mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan itu. Oke, kita terapkan ganjil genap, perbanyak rute Transjakarta, pelaksanaannya harus netral, efisien, kayak mesin. Itu idenya. Kedengarannya rapi dan ideal banget. Tapi di dunia nyata, apa benar garisnya bisa setegas itu? Kayaknya mustahil deh. Dan memang mustahil. Disinilah buku ini jadi menarik. Ada penelitian dari James Farah yang dikutip. Dia menemukan bahwa hubungan antara politisi dan administrator itu jauh lebih rumit. Bukan cuma dua dunia terpisah, tapi setidaknya ada 4 model hubungan. Oke, coba kita urai 4 model ini. Yang pertama tadi, dikotomi murni. Politisi bikin kebijakan, administrator laksanakan. Titik. Yang mana kita sepakat, ini jarang terjadi. Iya, jarang banget. Nah, model kedua apa? Model kedua adalah campuran dalam kebijakan. Disinilah garisnya mulai kabur. Ah,
Ternyata para birokrat itu bukan cuma robot pelaksana, mereka punya peran besar dalam membentuk kebijakan itu sendiri. Mereka yang menyiapkan data, mereka yang menulis draft anggaran, mereka yang kasih rekomendasi teknis. Bahkan cara mereka menerapkan undang-undang bisa mengubah makna undang-undang itu sendiri kan? Tepat, bisa mengubah total. Tunggu dulu, ini menarik. Tapi bukankah ini agak berbahaya? Kalau birokrat yang notabene nggak dipilih oleh rakyat bisa ikut menyopiri arah kebijakan, di mana letak kontrol demokrasinya? Pertanyaan yang sangat valid. Dan itu inti perdebatan di administrasi publik selama 100 tahun terakhir. Di satu sisi, kita butuh keahlian mereka. Mana mungkin anggota dewan paham seluk-beluk teknis reaktor nuklir? Iya juga ya. Mereka butuh masukan ahli. Tapi di sisi lain, ada resiko the experts take over. Dan ini membawa kita ke model ketiga yang merupakan kebalikannya. Kebalikannya berarti? Campuran dalam administrasi. Nah, di sini giliran para politisi yang loncat pagar dan masuk ke wilayah teknis birokrasi. Istilah kerennya, micromanagement. Ini pasti sering kita dengar di berita lokal kan? Tiba-tiba ada proyek perbaikan jalan yang lokasinya aneh, ternyata karena ngelewatin tanahnya tim sukses. Nah, Atau penempatan kepala dinas yang jelas bukan ahlinya, tapi karena titipan politik. Itu contohnya ya? tepat sekali. Itu contoh klasik di mana pertimbangan politik masuk terlalu dalam kerana administrasi. Lalu ada model keempat, yang paling kompleks. Pejabat dan administrator setara. Model ini berargumen bahwa administrator punya legitimasi mereka sendiri untuk bertindak demi kepentingan publik, bahkan kadang untuk mengerem keinginan politisi, terutama untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas atau yang suaranya lemah. Jadi mereka bukan pelayan politisi, tapi pelayan publik. Dalam arti luas, ya. Gila ya, dari satu ide simpel soal pemisahan politik dan administrasi, ternyata realitasnya bisa bercabang jadi 4 model yang sangat beda. Ini benar-benar membantu menjelaskan kenapa kadang kita merasa satu dinas sangat responsif, sementara dinas lain terasanya sangat politis dan kaku. Persis. Mungkin mereka beroperasi dengan model yang berbeda. Dan ini berarti perdebatan soal apakah birokrasi kita sudah reformasi itu nggak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Pertanyaannya jadi lebih dalam lagi. Betul. Pertanyaannya menjadi di isu apa, di level mana, dan di lembaga mana model hubungan seperti apa yang sedang berjalan. Kalau garisnya sudah sekabur itu, jangan-jangan memang nggak pernah ada garisnya sama sekali. Ini membawa kita ke gagasan berikutnya yang lebih radikal lagi. Bagaimana kalau administrasi adalah politik? Nah, Ada kutipan dari Dwight Waldo yang bilang, sebuah teori administrasi publik di zaman kita berarti sebuah teori politik juga. benar. Ini bukan lagi soal dua dunia yang bersinggungan, tapi dua dunia yang sama. Dan untuk memahami ini, ada model politik birokrasi dari Graham Allison yang sangat membantu. Gagasannya revolusioner pada masanya. Gimana itu? Allison bilang lupakan ide bahwa keputusan pemerintah itu dibuat oleh satu aktor rasional, misalnya seorang presiden, yang duduk di puncak, nimbang semua plus minus, lalu milih opsi terbaik. Jadi bukan seperti itu cara kerjanya. Jauh dari itu, menurut Allison, sebuah keputusan besar itu adalah hasil dari tawar-menawar, kompromi, lobby, dan tarik ulur antara berbagai lembaga. Masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Betul, dia menyebut hasil akhirnya sebagai resultan politik, bukan pilihan rasional. Ada kutipan kunci dari Allison di buku ini yang saya suka banget. Posisi Anda bergantung pada di mana Anda duduk. Where you stand depends on where you sit. Iya. Coba kita bikin konkret deh. Bayangkan ada kebijakan soal subsidi mobil listrik. Oke, contoh bagus. Menteri Keuangan yang duduk di kursi penjaga APBN pasti akan fokus pada berapa triliun uang negara yang hilang. Betul. Menteri Perindustrian dari kursinya akan mikirin gimana caranya biar pabrik mobilnya dibangun di sini. Menteri Lingkungan Hidup bakal ngotot soal emisi. Dan semuanya punya argumen yang sah dari sudut pandang kursi mereka masing-masing. Tepat. Dan keputusan akhirnya, misalnya, subsidi diberikan tapi hanya untuk mobil yang dirakit lokal, adalah resultan dari tarik-menarik ketiga kepentingan itu. Bukan karena itu pilihan paling logis. Model ini membuat kotak hitam pengambilan keputusan jadi lebih transparan ya? Betul, kita jadi bisa memetakan siapa saja pemainnya, apa kepentingan mereka, dan seberapa kuat daya tawar mereka. Oke, ini konsekuensinya besar. Kalau kita terima bahwa birokrat itu adalah pemain politik, ini langsung memunculkan pertanyaan.
Gimana caranya kita memastikan mereka tetap demokratis dan bertanggung jawab kepada kita rakyat? Mereka kan nggak dipilih lewat pemilu. Dan disinilah buku ini memperkenalkan kita pada teori yang sangat kuat dan relevan. Namanya birokrasi representatif. Nah, ini dia. Idenya, kalau saya tangkap dengan benar, adalah jika sebuah birokrasi secara demografis mirip dengan masyarakat yang dilayaninya, Hmm, dari segi etnis, suku, gender, dan lainnya, maka keputusannya cenderung akan lebih adil dan responsif. tepat. Bukan cuma kepentingan kelompok mayoritas atau yang paling punya akses. Ini ide yang kuat banget, apalagi buat negara super beragam seperti Indonesia. Sangat kuat. Dan ada dua konsep kunci di sini. Yang pertama, itu representasi pasif. Pasif, maksudnya? Ini sekedar soal angka. Apakah persentase PNS dari suku Jawa misalnya sudah sebanding dengan persentase suku Jawa di populasi nasional? Itu pasif. Angkanya cocok di atas kertas. Tapi angka saja kan nggak cukup. Tepat sekali. Makanya ada konsep kedua yang lebih penting, representasi aktif. Pertanyaannya, apakah kehadiran PNS dari berbagai latar belakang itu benar-benar mengubah kebijakan dan membuatnya lebih menguntungkan kelompok yang mereka wakili? Jadi ada tindakan nyatanya. Betul. Apakah keberagaman itu menghasilkan tindakan nyata? Buku ini memberikan contoh yang sangat kuat dari penelitian di bidang pendidikan. Iya. Disebutkan bahwa ketika ada lebih banyak guru dari kelompok minoritas, hasil belajar siswa dari kelompok minoritas yang sama cenderung meningkat. Ini dampak nyata di lapangan. Betul. Ini menunjukkan bahwa identitas dan pengalaman hidup yang dibawa oleh para birokrat, entah itu sebagai guru, dokter, atau petugas imigrasi, dapat secara aktif membentuk bagaimana kebijakan itu dirasakan oleh warga. Jadi ada empati dan pemahaman yang berbeda. Tepat, seorang petugas di kantor catatan sipil yang berasal dari kelompok kepercayaan minoritas mungkin akan punya pemahaman yang beda saat melayani warga dari kelompok yang sama. Oke, kita sudah bahas orangnya, kepentingannya, dan pentingnya keberagaman. Tapi kan mereka semua ini bekerja di dalam sebuah sistem, sebuah rumah yang punya budaya dan aturan mainnya sendiri. Iya, dan penting untuk membedakan antara organisasi dan institusi. Apa bedanya? Organisasi itu strukturnya. Sebuah dinas, sebuah kementerian, tapi sebuah institusi adalah organisasi yang sudah dijiwai dengan nilai-nilai, punya makna dan punya hubungan khusus dengan sejarah dan publik. Contohnya Mahkamah Agung atau universitas seperti UGM dan UI. Mereka lebih dari sekedar gedung ya. Betul, mereka adalah simbol. Dan di dalam teori institusional ini, ada satu model pengambilan keputusan yang analoginya menurut saya agak gila, tapi sekaligus jenius. Model tong sampah. Hehe, memang kedengarannya aneh. Coba bayangkan sebuah tong sampah besar. Di dalamnya ada 3 jenis sampah yang mengambang secara acak. Pertama, ada masalah yang mencari-cari solusi. Misalnya keluhan warga soal banjir. Oke. Kedua, ada solusi yang mencari-cari masalah. Misalnya ada teknologi drone baru yang canggih, tapi belum jelas mau dipakai buat apa. Ketiga, ada para pengambil keputusan yang sedang mencari pekerjaan atau proyek untuk menunjukkan kinerja. Lalu keputusannya lahir dari mana? Sebuah keputusan terjadi ketika ketiga elemen ini, masalah, solusi, dan pengambil keputusan, secara kebetulan bertemu di satu titik waktu. Ada keluhan banjir, ada teknologi drone, dan ada kepala dinas baru yang butuh proyek unggulan. Kling! Lahirlah kebijakan pemantauan banjir berbasis drone. Hah, tong sampah. Kedengarannya kok pesimis banget dan acak-acakan. Masa sih keputusan sepenting undang-undang bisa lahir dari proses serandom itu? Tentu ada proses rasionalnya, model ini nggak meniadakan itu. Tapi model tong sampah ini sangat berguna untuk menjelaskan bagian-bagian dari proses kebijakan yang terasa tidak teratur. Tidak linear. Betul, dan seringkali didorong oleh momentum atau kebetulan. Ini menjelaskan kenapa kadang sebuah isu yang sudah lama terabaikan tiba-tiba jadi prioritas utama. Saya mulai ngerti. Ini juga nyambung dengan konsep rent seeking yang dibahas di buku. Nah, coba jelaskan. Punya solusi, yaitu melonggarkan aturan impor. Mereka bawa solusi ini ke kementerian, melobi sana-sini, mencari masalah yang bisa dipecahkan, misalnya dengan dalih meningkatkan investasi. Padahal tujuan utamanya ya keuntungan kelompok mereka sendiri. Iya. Ini contoh sempurna solusi yang menemukan masalah politis di dalam tong sampah kebijakan. Contoh yang sangat bagus.
Jadi model tong sampah ini, meski terdengar sinis, sebenarnya membantu kita untuk lebih realistis. Keputusan besar tidak selalu lahir dari proses perencanaan yang rapih dari A sampai Z. Kadang itu adalah hasil dari kekacauan yang terorganisir. Tepat. Dila, kita sudah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mulai dari ide pemisahan politik dan administrasi, lalu sada keduanya saling berkelindan, sampai akhirnya kita masuk ke budaya institusi yang kadang bisa sekacau tong sampah. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang mendengarkan? Artinya, buku ini pada dasarnya memberikan Anda seperangkat lensa baru untuk melihat dunia. Lain kali Anda mendengar tentang program pemerintah baru, membaca soal perdebatan anggaran, Anda tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang datar. Anda bisa mulai bertanya, Siapa saja pemain di baliknya? Apa kepentingan mereka? Berdasarkan di mana mereka duduk? Apakah kebijakan ini contoh dari birokrasi representatif yang sedang bekerja atau justru sebaliknya? betul. Atau jangan-jangan ini cuma hasil acak dari tong sampah kebijakan yang kebetulan pas momentumnya? Tepat sekali. Anda jadi bisa menganalisis, bukan sekedar mengeluh. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif yang dibangun dari semua yang kita bahas hari ini. Pikirkan tentang ini. Jalan tol sekarang banyak dikelola swasta. Layanan kebersihan di beberapa kota oleh pihak ketiga. Bahkan rekrutmen CPNS pun pakai jasa konsultan luar. Fenomena di mana fungsi-fungsi inti pemerintah ini dikerjakan oleh orang lain adalah apa yang disebut para ahli sebagai hollow state atau negara berongga. Pemerintah intinya tetap ada, tapi daging dan ototnya sudah banyak dialihkan ke jaringan kontraktor swasta dan nirlaba. Dan ini memunculkan satu pertanyaan besar yang menjadi tantangan demokrasi kita ke depan. Seiring pemerintah menjadi sebuah jaringan yang kabur batasannya, apa artinya birokrasi representatif yang tadi kita banggakan? Jika layanan publik yang krusial diberikan oleh perusahaan swasta, yang karyawannya mungkin tidak mencerminkan keberagaman masyarakat, dan yang tujuan utamanya adalah profit bukan pelayanan, kepada siapa mereka bertanggung jawab? Dan nilai-nilai siapa yang mereka wakili? Ini bukan lagi pertanyaan teoretis untuk masa depan. Ini adalah realitas yang sudah dan akan terus kita hadapi.